Sudah kelihatan teman-teman. Sudah aman. Apa judulnya tuh? Mas Desain Adi. vektor, Pak. Oh, desain vektor. Desain vektor. Apa Ya. desain grafis kayaknya? Mata kuliahnya. Desain dan perancangan multimedia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini saya akan presentasikan satu materi teman-teman, yaitu desain vektor pada Adobe Illustrator. Kecil suaranya Mas. Di sini orang lagi absen. Di sini absen, jadi enggak, kalau suaranya kecil enggak tapi kedengaran. Suaranya ya. Tapi gambarnya juga kecil loh ini. Kenapa dia potret? Nah. Suaranya lagi dinyaringin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari Kecil suaranya Mas. kuliah. Kalah nyaring sama Hapsi. Kalau sudah nyaring ya Pak. Kalau tes Pak, nyaring nggak Pak? Ya lumayan lah. Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia, yaitu desain vektor pada Adobe Illustrator. Apa itu Adobe Illustrator? Adobe Illustrator adalah sebuah perangkat lunak yang cukup populer di zaman sekarang, terutama di kalangan profesional, desain bisnis, dan dunia seni yang digunakan oleh desainer grafis untuk membuat grafik vektor. Aplikasi ini berbasis program editor grafis vektor, dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Jadi, apa sih hasil-hasil karya yang dapat kita buat di Adobe Illustrator? Yaitu yang pertama adalah desain konten media, desain aplikasi, watermark, desain website atau blog, desain ilustrasi, desain icon, billboard, spanduk, banner, desain tabel, grafik, diagram, dan yang terakhir adalah desain kartun. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan apa itu vektor dan raster. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu vektor. Jadi gambar vektor adalah grafik digital yang dapat diskalakan tanpa batas yang dibuat dari jalur yang dihitung secara matematis. Vektor pada dasarnya adalah bentuk geometris yang dapat direntangkan atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah kelebihan dari gambar vektor. Kelebihannya yang pertama adalah skalabilitas tanpa batas. Ini artinya adalah gambar vektor ini dapat diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas dan detail, sehingga cocok untuk berbagai ukuran tampilan dari yang kecil hingga yang besar. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita membuat sebuah desain, contohnya adalah logo. Ketika kita ingin membesarkan atau mengecilkan ukuran dari logo tersebut, gambar itu tidak akan berubah, itu dia tetap bisa dibilang warnanya itu juga tampilannya tetap jernih, kita lihatnya dia tidak buram. Yang kedua adalah presisi tinggi bagaikan pisau bedah. Di sini maksudnya adalah vektor dapat menciptakan gambar dengan presisi yang sangat tinggi, yang memungkinkan untuk membuat gambar menjadi sangat detail dan akurat. Yang selanjutnya adalah hemat ruang dan hemat biaya.
Jadi di sini maksudnya adalah file vektor itu cenderung lebih kecil daripada file bitmap, sehingga menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses pengiriman. Ini sangat menguntungkan ya teman-teman, ketika apalagi PC kita memiliki ruang penyimpanan yang sangat kecil. Jadi yang selanjutnya adalah fleksibilitas, bagaikan lilin yang mudah dibentuk. Jadi vektor ini dapat dengan mudah dimodifikasi, diperbaiki, atau disesuaikan tanpa kehilangan kualitas gambar. Jadi hal ini sangat memberikan fleksibilitas sehingga proses desain kita itu menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya adalah kompatibilitas yang luas. Jadi dimaksudkan di sini file vektor itu umumnya didukung oleh banyak perangkat lunak desain dan aplikasi, sehingga mudah berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi di sini file vektor itu adalah contohnya PNG ya teman-teman. Jadi PNG ini bisa dibuka di beberapa perangkat lunak. Contohnya di CorelDRAW juga bisa, di Adobe Photoshop juga bisa, dan di beberapa aplikasi desain yang lain. Jadi yang selanjutnya adalah tampilan tajam di segala layar. Jadi vektor ini memberikan tampilan yang sangat tajam dan jelas, bahkan pada resolusi tinggi ataupun juga pada resolusi yang rendah. Ini menjadikan vektor ini pilihan yang sangat ideal untuk desainer grafis untuk diterapkan di berbagai media yang saya sebutkan di sebelumnya, teman-teman. Selain dari kelebihan, tentunya gambar vektor ini juga ada kekurangannya, teman-teman. Jadi yang pertama itu kurang ideal untuk fotorealisme. Jadi maksudnya di sini, meskipun sangat baik untuk gambar-gambar yang bersifat grafis atau berbasis ilustrasi, jadi gambar vektor ini juga kurang cocok untuk menciptakan gambar-gambar yang menyerupai foto atau gambar realistis. Yang kedua, kompleksitivitas efek tertentu. Jadi beberapa efek grafis kompleks seperti efek bayangan atau efek pencahayaan yang rumit itu mungkin akan sulit dicapai dengan gambar vektor ini. Ini juga termasuk kekurangan terutama dalam desain yang memerlukan efek visual yang kompleks. Yang ketiga adalah kurva pembelajaran. Jadi meskipun konsep dasar vektor ini relatif mudah dipahami, jadi menggunakan perangkat lunak vektor untuk membuat desain-desain yang kompleks juga memerlukan pembelajaran dan latihan yang cukup. Artinya meskipun untuk penggunanya ini bisa dibilang sangat mudah, tapi untuk menerapkan efek-efek desain yang kompleks itu memerlukan beberapa latihan-latihan yang sangat yang mendalam ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kompatibilitas terbatas dengan beberapa software lama. Jadi meskipun file format yang saya sebutkan tadi PNG itu dia kompatibilitas untuk beberapa perangkat lunak desain modern, ada beberapa perangkat lunak lama atau versi lama yang mungkin terbatas ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi masalah ketika kita akan mendesain gambar vektor ini di beberapa software yang lama. Selanjutnya kita berkenalan dengan raster. Jadi apa itu raster? Gambar raster yaitu grafik digital apapun yang terbuat dari piksel yang disusun pada PC statis. Piksel adalah bujur sangkar dengan warna solid yang terbuat dari kombinasi cahaya red, green, dan blue atau RGB atau biasa dikenal sebagai subpiksel. Jadi di samping ini bisa kita bedakan ya teman-teman. Kalau gambar vektor itu, gambar ini gambar vektor, ketika kita zoom di bagian ujung ini itu akan masih terlihat sangat detail ya teman-teman, garis-garisnya masih jelas. Sementara gambar raster ini bisa kita lihat bedanya ketika
ujungnya ini di zoom, maka dia akan kabur, dia berupa titik atau pixel ya teman-teman, dia kabur. Jadi dari kita melihat gambar ini juga bisa kita tentukan beberapa hal ya teman-teman, dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kita membahas tentang kelebihan. Berbeda dengan gambar vektor ya teman-teman di fotorealisme. Jadi di gambar raster ini, untuk fotorealisme ini di sini disebutkan yang tak tertandingi. Jadi gambar raster ini memungkinkan penciptaan gambar-gambar dengan detail fotorealisme yang tinggi. Jadi ini sangat ideal untuk memproses gambar-gambar yang sangat rumit seperti foto atau ilustrasi yang memerlukan gradasi warna yang halus. Yang kedua adalah kompatibilitas universal. Jadi file format raster seperti JPEG atau PNG sama seperti vektor tadi ya, itu didukung oleh hampir semua perangkat lunak pengolahan gambar dan desain, menjadikannya ini format gambar yang sangat kompatibel untuk berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiga ini adalah efisiensi kompresi. Beberapa file raster seperti JPEG itu menggunakan teknik kompresi yang efisien untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas gambar yang signifikan. Jadi ini juga memungkinkan penyimpanan dan berbagi gambar-gambar dalam ukuran yang lebih kecil itu lebih efisien. Yang keempat ini adalah kemudahan pengeditan dasar. Jadi pengeditan gambar raster ini seringkali lebih intuitif bagi para banyak pengguna ya, karena konsepnya itu yang mirip dengan pengeditan gambar tradisional. Yang selanjutnya adalah efek artistik dan filter. Jadi di gambar raster ini memungkinkan penerapan berbagai efek yang artistik dan filter yang dapat meningkatkan tampilan gambar dengan cara yang unik dan kreatif, termasuk efek blur, tekstur, ataupun distorsi. Berbicara tentang kelebihannya tadi, maka akan juga ada kekurangan dari gambar raster seperti halnya gambar vektor. Jadi yang pertama adalah keterbatasan skalabilitas. Karena gambar raster ini terdiri dari kumpulan pixel, jadi ini memiliki ukuran yang tetap, sehingga ketika diperbesar maka gambar raster itu akan kehilangan kualitas, menjadi buram ataupun pecah, seperti yang gambar yang ini teman-teman. Ini kan ketika diperbesar dia akan buram. Yang selanjutnya adalah ukuran file besar, meskipun sudah dapat dikompresi supaya lebih maksimal, tapi ukuran filenya tetap lebih besar ya untuk resolusi yang tinggi. Jadi cenderung ini menghasilkan file yang cukup besar. Ini bisa menjadi masalah ketika ruang penyimpanan di dalam PC kita ini tidak begitu besar ya teman-teman. Dan untuk mengirim gambar-gambar ini juga akan menjadikan masalah karena ukuran yang besar, ini akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga adalah kemampuan editing terbatas untuk detail yang halus. Jadi karena gambar raster ini terdiri dari pixel, maka melakukan editingnya juga harus diperlukan, bisa dibilang tuh harus lebih sulit ya teman-teman, harus memerlukan beberapa kemampuan ya teman-teman dibandingkan dengan vektor, karena untuk editing dari file-file raster ini itu bisa sulit dan mungkin dilakukan bahkan sangat sedikit ya teman-teman, sangat kemungkin ini tidak mungkin dilakukan tanpa kehilangan kualitas. Jadi keempat, potensi kerusakan permanen. Jadi sebuah gambar raster ini ketika disimpan dalam format yang memiliki kompresi yang agresif atau mengalami kompresi berulang, ini dapat menyebabkan hilangnya detail dan kualitas gambar secara permanen. Jadi ketika sebuah file dari raster ini
mengalami beberapa kali kompresi, teman-teman. Katakan kita mengompresi berulang-ulang, maka itu akan kehilangan detail dan kualitas gambar secara permanen. Yang terakhir adalah kurang cocok untuk gambar grafis dengan garis tebal dan teks. Jadi raster ini kurang ideal untuk gambar-gambar yang memiliki garis tebal atau teks, karena saat diperbesar, garis-garis tersebut itu bisa menjadi buram atau tidak tajam. Selanjutnya kita membahas apa sih perbedaan antara vektor dan raster. Jadi yang pertama, vektor ini tersusun dari titik dan garis yang dihubungkan dengan rumus matematika. Sementara dari raster ini adalah gambar tersusun dari piksel, yaitu titik kecil berwarna. Pada gambar vektor, scalable tanpa batas, yaitu kualitas gambar tidak pecah saat berbesar atau mengecil. Sementara pada gambar raster, resolusinya terbatas, yaitu kualitas gambar pecah saat diperbesar. Pada gambar vektor, cocok untuk logo, ikon, ilustrasi, tipografi, desain, grafis skala besar. Sementara pada gambar raster itu cocok untuk foto, gambar realistis, dan desain web. Format file pada gambar vektor yaitu AI, PPS, dan FNG. Sementara pada raster, format filenya adalah JPEG, PNG, dan GIF. Di sini adalah gambar untuk kita bisa membedakan ya secara langsung apa sih perbedaan yang sangat ketara dari gambar raster dan vektor. Di sebelah kiri ini adalah gambar raster yang dia kabur, sementara di sebelahnya adalah yang lebih yang bisa detail. Di sebelah juga ini sebelah kanan gambarnya bisa kita lihat ketika di zoom, gambar raster itu akan kabur, sementara gambar vektor ya tetap detail warnanya. Oke, yang selanjutnya adalah antarmuka dari Adobe Illustrator. Jadi antarmuka dari Adobe Illustrator ada beberapa. Yang pertama adalah artboard, yang kedua adalah bilah alat, yang ketiga adalah bilah menu, yang keempat adalah bilah kontrol, dan yang terakhir adalah panel. Jadi artboard di sini itu adalah mengatur berbagai elemen desain dalam satu file dan dapat memiliki beberapa artboard dalam satu dokumen. Yang selanjutnya bilah alat ini adalah toolbar ya teman-teman. Jadi ini merupakan panel di sisi kiri layar yang berisi berbagai alat yang dibutuhkan untuk membuat dan memanipulasi desain. Yang selanjutnya adalah bilah menu. Bilah menu ini yang ada di atas yang teman-teman. Bilah menu bar. Ya, ini untuk adalah bar horizontal pada bagian atas yang berisi menu drop down dengan berbagai opsi dan perintah. Yang selanjutnya adalah bilah kontrol yang biasanya terletak di bagian horizontal, yang terletak di bagian bawah bilah menu, yang menampilkan opsi dan pengaturan untuk alat atau objek yang sedang dipilih. Yang selanjutnya adalah panel. Jadi panel di sini sebelah kanan ini yaitu elemen UI yang dapat dipindahkan dan diubah ukurannya, yang menyediakan akses ke berbagai fitur dan pengaturan dalam Illustrator. Jadi ilustrasi sederhana dari Adobe Illustrator. Nah, di sini adalah gambar yang didesain menggunakan alat seperti kita melukis ya teman-teman. Mungkin di sebuah alat komputer gitu yang langsung bisa kita desain. Hasilnya ketika didesain di Adobe Illustrator adalah seperti ini teman-teman, di sebelah kanan. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi yang mau presentasi? Habis? Sudah ada lagi yang mau presentasi? Kalau nggak ada, berarti sesi tanya jawab atau kritik dan saran. Silakan teman-teman, kalau ada memberikan masukan atau saran untuk tadi teman-teman yang presentasi atau pertanyaan, silakan. Ada enggak? Enggak ada ya? Baik. Kalau dari Mas Fatur, tadi kan Mas Fatur dua materi. Iya Pak. Mungkin diperhatikan lagi yang pertama, yang pertama itu tentang tampilan slide yang dibuat. Jangan ini ya, jangan terlalu sederhana tampilannya. Kan sekarang ini kita sudah dipermudah dengan berbagai macam template dari berbagai website. Yang biasa dipakai kan Canva biasanya, Canva. Iya. Kemudian SlideGo dan masih banyak lagi. Ketimbang kita bikin manual tapi hasilnya tidak memuaskan, lebih baik pakai template. Setidaknya lebih menghemat waktu dan biasanya lebih enak dipandang lah. Kecuali memang zaman dulu mungkin belum ada Canva, belum ada website untuk template slide, ya mungkin kita bisa jadi bikin ala kadarnya ya. Tapi sekarang juga Microsoft Word, Microsoft PowerPoint juga kan sudah ada template, tapi memang kalau menurut saya templatenya masih kurang ini ya, masih lebih bagus Canva atau SlideGo. Nah itu kan sudah ada kemudahan ya. Nah itu diperhatikan lagi untuk slide-nya ya. Kalau nak menarik juga mengurangi penilaian nanti kalau kurang menarik. Boleh minimalis, boleh simple, tapi memang bukan cuma dikopas aja ininya, narasinya dikopas segitu aja. Kan bisa dimainkan, entah kalimatnya diberikan bold itu ya, atau diberikan warna stabilo, kan ada tuh, atau diganti warnanya, kan bisa dimainkan kayak gitu ya. Kalau memang mau yang simple aja ya kan, tapi kalau mau lebih menarik ya pakai template aja. Kalau nggak mau repot gitu nah. Tapi kalau mau bikin manual ya silahkan. Kalau memang punya kemampuan di situ. Kalau nggak punya kemampuan ya berarti gunakanlah kemudahan yang ada. Nah itu perhatikan nanti ya, jangan sampai nanti kebiasaan, nanti sampai ke seminar proposal juga masih kayak gitu slide yang dibuat. Harus menarik mungkin ya Pak? Apa? Harus semenarik mungkin gitu ya? Bukan semenarik mungkin, menarik aja cukup sebenarnya. Jangan polosan lah, maksud saya tuh, jangan polosan banget lah. Oh iya, siap Pak. Ya, paham ya? Oke Pak. Kalau dari sekarang kan sudah coba aja pakai template gitu kan. Dari sekarang kan dicoba aja, diulik-ulik. Jadi nanti jangan pas sudah skripsian nanti ditegur, baru di situ juga memperbaiki sibuk ke slide-nya, malah nanti pas sudah skripsian. Slide itu nomor sekian seharusnya sudah. Yang penting itu kan kalau skripsian nanti tuh isinya dan penulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua ya yang pasti menguasai materi lah. Itu yang paling penting, menguasai materi. Yang mau saya tanya tentang desain grafis tadi, kan tadi
tentang tipografi dan disinggung tentang serif dan sans serif. Bisa nggak dijelaskan apa perbedaan antara serif dan sans serif dengan penjelasan yang mudah dipahami. Serif dan sans serif bedanya apa? Dari suaranya mas. Oke Pak, bentar Pak. Perbedaan serif dan Mungkin ditampilkan aja sekalian, karena ini kan desain grafis. Harusnya ada gambarnya gitu loh, biar lebih mudah dipahamin. Biar enak juga jelaskannya. Kita nggak menghayal-hayal yang mendengarkan. Kalau bisa di share screen aja, biar tahu yang mana serif, yang mana sans serif. saya balik ke file tadi dulu Pak. Bentar ya Pak. Ini dia Pak perbedaan serif dan sans serif. Oke, coba dijelaskan. Perbedaan serif dan sans serif itu Coba gak usah lihat, ya ini aja yang dijelaskan. Coba berdasarkan gambar ini nah. ya, Coba dijelaskan. kalau font serif itu misalnya huruf T ini dia lebih bervariasi gitu Pak, lebih bervariasi gitu. Sedangkan untuk sans serif dia terlihat rata gitu atau lurus seperti H lurus, atau di huruf N-nya itu terlihat lebih berbeda sih dari serif gitu Pak. Terlebih ke kalau serif ini terlebih ke memiliki style gitu Pak. Sedangkan kalau dari sans serif ini terlihat seperti baku Pak. Begitu sih Pak. Oke. Menurut saya. Oke. Bisa disebutkan enggak contoh dari font serif dan sans serif? Contoh nama fontnya, nama hurufnya. Nama fontnya Pak. Ada Pak. Ada Pak. Nah ini Pak. Apa coba sebut. Kalau serif itu kan contohnya itu ya seperti Times New Roman, Garamond dan Cambria. Terus kalau sans serif itu seperti Arial kan yang sering kita gunakan, Arial, Helvetica dan Verdana. Itu sih Pak. Oke, bisa nggak ditampilkan itu mana contohnya? Contoh-contoh fontnya. Kan itu disebut aja. Saya mau lihat contohnya bagaimana bentuknya. Bisa nggak? Oh contohnya. Kayaknya sih nggak ada saya buat sih Pak. Nggak perlu dibuat itu. Ngapain Oh dibuat? maksudnya, oh iya. Saya mau lihat contohnya bagaimana. Nama-namanya tadi. Kan disebutkan. Coba tampilkan Times New Roman, ada nggak? Bentar Pak. Dari PowerPoint itu bisa kok. Oh, bisa Pak. Bentar ya Pak. Bentar saya kembali dulu. Nah, kalau ini Pak, Ya. Arial atau sans serif Pak. Betul. Arial sans serif dia ya. Arial sans serif ya, bukan Ya. serif. Ya, Jangan salah ya, loh. sans serif Pak.
sans serif ya. Kalau ya sans serif ini Pak. Nah, apalagi yang sans serif dulu. Kalau Sans serif. sans serif Apalagi senarial tadi. Selain dicontoh itu apa? Ada nggak? Bisa nggak? Yang di luar contoh tadi. bentar ya Pak. Bentar Pak, bentar lagi dipelajari dulu Pak. Kalau kalibre ini Pak termasuk sans serif ya Pak? Kenapa sayang ditanya? Menurut Mas Ya, Pak, Fatur ya, Pak. gimana? Kan kelihatan dari bentuknya. Bagaimana menurut Mas Fatur? Saya tanya lagi, serif sama sans serif yang kaku yang mana? Oke, lanjut Mas Fatur ya. Oke Pak. Ini saya tanya lagi, sans serif sama serif yang mana yang kaku? Kaku itu sans serif Pak. Kaku Oke, Pak. yang kaku ya. Berarti kalibri apa? Iya. Masuk di mana? Kalibre ini kayak termasuk ke sans serif Pak. Oke, yang lain lagi coba. Sans Yang serif dua lain- sudah, satu lagi. Arial tadi, Arial, kalibri, apa lagi? Ya, kalibre sama Apa? Ayo. Century Pak. Mana? Itu apa? Sans serif. Kaku kayak itu? Ini tidak kaku sih Pak. Gimana? Ini tidak kaku sih. Kaku apa enggak? Jangan tanya Kaku, saya Pak. tanya. Hah? Ini termasuk kaku Pak. Berarti sans serif. Sans serif ini Pak. Oke, lanjut. Yang serif coba. Kalau serif tadi ada Times New Roman. Mana? Itu Georgia Pak. Ya. Apa ini? Serif kah? Sans serif? Ini termasuk serif. Bedanya sama yang tadi apa emang? Font yang sebelumnya? Ini terlihat tidak kaku nih Pak. Yang sebelumnya Ctrl Z coba. Terus ini kaku. Ini kaku Pak. Di apanya yang beda? Bedanya apa sama yang tadi? Bedanya Coba lihat. Bedanya apa? Ini kalibre. Nah, ini Century dengan ini Century. Nah, ini Georgia. Bedanya apa? Beda kah sama? Beda apa sama?
Sama, beda pak. Nah, Beda apa pak, ini? beda. Bedanya di mana coba? Bisa Kalau nggak jelaskan bedanya apa? Kalau Georgia ini pak terlihat di huruf T ini, Georgia ini kan serif ya pak, serif ya. Ya. Kamu bilang serif ya? Oke. Kalau Century ini sans serif. Ya, terus coba kamu bikin lagi satu di Kompas di bawah. Satu Century, satu Georgia, coba. Tipografi juga tulisannya biar aja. Ini kalau Georgia. Hapus saja tuh namanya dan lain-lain. Nanti gak usah di save nah. Georgia. Kalau Century itu lebih ke sans serif. Kalau Century itu sans serif. Ya. Century sans serif, berarti kaku dia ya. Sebenarnya Betul kah? tidak kaku pak sebenarnya. Lah, yang kayak apa? Kaku kan udah ini. Serif atau sans serif? Century ini sans serif. Apa berarti Jadi- kalau sans serif kaku? Jadi Tajam. huruf sans serif memiliki garis-garis kecil dan bersifat solid pak. Mana coba yang mana yang solid? Yang mana yang dimaksud solid Solid. itu? Solid itu seperti huruf R-nya ini pak, Iya. sans serif. Terlihat lebih Kaku kan? Sans serif kaku apa enggak? oh iya pak, ini terlihat lebih modern gitu pak, terlihat lebih modern Emang dan lebih tegas gitu pak. bedanya kalau font modern itu emang di mana? Standarnya kalau Ya, Pak, font itu seperti- modern. Modern itu Dibilang standar modern dari itu mana? pak. Kan dibilang modern, dari pengertian modern emang di mana pengertiannya? Font yang modern. Modernnya itu lebih ke modern itu seperti cocok untuk membuat media cetak gitu pak. Media Media cetak. cetak, Jadi makanya disebut modern pak. oh, jadi Century ini buat di media cetak. Iya pak, lebih cocok gitu pak. Kalau Georgia emang nggak cocok di media cetak. Kalau Georgia ini pak kurang cocok pak. Kenapa? Ini cocoknya untuk membuat tulisan Word gitu pak. Kayak gitu. Iya pak, untuk membuat makalah gitu pak. Ya, saya tanya, huruf O-nya Century sama Georgia beda kah sama? Huruf O-nya sama atau beda? Sama Nah, atau pak, beda? saya Nah itu tinggal dilihat aja Saya- sama kah beda? Nggak perlu mikir itu. sama pak. F-nya sama atau beda? Kalau F-nya ini Sama atau beda? sama pak, sama. A-nya sama atau beda? A-nya sama juga pak.
Kalau T-nya T-nya agak beda pak. beda atau sama? Dua itu aja. Beda pak. Hah? Beda. 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 Tadi agak sama. Kalau beda pak. Beda ya. Beda. Ini menurut Mas Fatur berarti ya. Oke. Yang menurut saya pak. Saya ulangi lagi. Serif dan sans serif. Tadi kalau serif apa pengertiannya? Kalau huruf serif intinya Serif intinya itu pak. Intinya itu apa? eh, lebih futuristik gitu pak, baku, tidak baku maksudnya, atau ya cocok untuk membuat makalah gitu pak. Serif ya. Ini jangan berubah-ubah. Ya. Serif kaku. Ya, serif ya, Sans serif. bukan pak. Kalau sans serif itu apa? kalau bukan gitu pak tadi pak. Kalau serif itu tidak kaku gitu pak. Tidak kaku tuh maksudnya gimana? Ya dari Intinya aja sans serif sama serif. Ngapain dibuka lagi? siapa? Tahu lah serif itu artinya apa? Serif. Iya serif. Maksudnya arti gimana pak? Iya kan ini sans serif dengan serif. Serif itu ngerti lah mas maksudnya apa? Serif itu font serif itu apa? Oh font itu. Ya dari tadi kan ngebahas font, tipografi kan mainannya font. Maksudnya kiranya Banyak ada tulisan. arti lain gitu pak. Ya menurut Mas Fatur apa serif? Serif itu ya itu yang dibilangnya lebih tradisional dan formal gitu pak. Kalau Tradisional dan sedangkan formal serif itu bagaimana? ya hurufnya Saya minta ini aja pengertian dari bentuk hurufnya aja, bentuknya aja. Bentuk hurufnya itu bagaimana kalau Ya. serif, kalau sans serif gimana bentuknya? Ya coba itu apa? Kalau serif itu Ya, ini apa serif. tandanya? Ini serif. Mm-mm. Serif. Ya serif ini lebih ke ini pak, style gitu pak, mempunyai style, mempunyai karakteristik gitu pak. Iya apa karakteristiknya? Karakteristiknya itu pak seperti Itu apa itu? seperti Itu apa namanya? ada apa ini namanya nih, seperti lengkungan gitu pak. Nah, lengkungan. Ciri khasnya itu. Ya ciri khasnya pak. Kalau sans serif, Sans serif ini lebih ke lurus saja pak gitu. itu kan lurus kalau serif. Kan nggak Lebih ke bengkok ya. baku gitu aja pak. Tadi kaku ya berarti ya, sans serif kaku. Ya, ya kaku pak. Oke, balik lagi tadi yang judul tadi yang sudah dibikin. Dilihat itu ya, diingat bentuknya serif sama sans serif. Diingat tadi bentuknya. Nah, coba dilihat. Ini sans serif mana? Yang tadi Mas bilang serif yang mana, sans serif yang mana? Atau mau berubah pikiran? Ya ini, oh iya ya, berarti salah nih pak, berarti. Nah, nggak tahu saya. Berarti ini berarti Berarti apa? berarti kedua-duanya ini Apa dua-duanya? berarti kedua-dua font ini yang saya pilih tadi ini berarti serif ini pak, Nah, termasuk ini pak. berarti dua-duanya serif ya. Iya, Yakin sudah ini? tambah Nggak berubah lagi. yakin nih pak, tak berubah lagi nih pak.
Oke. Udah ya, jangan berubah-ubah lagi. Oke Pak, Saya belum berubah bilang lagi betul nih, atau Pak. salah. Oh iya, Saya siap belum- Pak. Saya belum bilang ini betul Siap. atau salah ya. Oke, Ya. udah itu aja yang saya tanya. Yang kedua kan Adobe Photoshop. Iya, Coba saya mau lihat bisa nggak dioperasikan Adobe Photoshopnya sesuai materi tadi. Iya. Bisa nggak? Kan tadi masih dasar, Sudah, Pak. masih tap-tap apa option-option aja yang ada di iya. Photoshop. Coba Dasar bisa aja nggak? Pak. Bisa nggak dipraktekkan di sini? Apanya itu Pak? Yang tadi yang dijelaskan tentang Adobe Photoshop. Maksudnya yang dipraktekkan gimana maksudnya Pak? Ya buka Photoshop, dioperasikan Oh, ini Pak. Photoshop. Adobe Photoshop Saya nggak punya. di sini nggak nyimpan Pak. Nah kalau saya suruh praktek nanti gimana? Di komputer saya satunya lagi Pak. Nah. Cuman itu nggak bisa Pak. Harusnya bisa berbagi siap-siap layar ya maksudnya. dong. Harusnya Iya ya. harusnya Sorry siap- Pak. siapkan senjata. Nanti kan kalau skripsian kan kayak gitu, segala macam yang dipunya itu sudah yang disiapkan. Jadi yang diminta dosen apa sudah siap sedia. Oke Pak, oke Pak. Tapi bisa ya Photoshop berarti ya? Bisa apa enggak? Bisa dikit-dikit. Bisa little Pak. Nah, tapi kan tadi masih materinya kan tentang ini aja, pengenalan aja kan. Berarti tentang option barnya yang ada di Photoshop aja itu. Iya Pak. Bisa ya nanti nanti kalau Bisa, saya minta lagi Pernah lah ngedit di dikit-dikit. install lah di anunya di laptop. Iya, iya ada Pak. Ada aplikasinya Pak. Ini Cuman kalau di sini Harusnya di sini ada juga. Di sini kayaknya keberatan gitu Pak. kenapa dia keberatan? Berat gitu Pak, berat maksudnya. Berat menginstal di sini. Eh, yang anu aja, yang ini aja, yang versi lama aja kalau mau ringan. Nggak usah yang Oh iya terbaru. Pak. Nanti. Oke Pak, siap Pak. Bisa jadi nanti UASnya saya suruh praktik nanti masing-masing. Oke. Siap. Ini aja dah yang saya tanya. Yang Mas ingat tadi apa aja option bar yang ada di Photoshop? Option bar. Gak usah dah ini aja dah. Mas Fatur, yang biasa Mas Fatur pakai atau yang biasa umum digunakan option barnya apa? Coba buka dulu Photoshopnya, materi Photoshop. Yang umum dipakai lah, yang biasa sering dipakai apa? Option barnya. Ini Mana nggak kelihatan? Ini masih tipografi nih gambarnya. sudah kelihatan. Masih tipografi. Bentar Pak. Apa keberatan lagi laptopnya? Nah, sudah nih Pak. Oke. Coba, nah Yang itu biasa dah, itu aja digunakan. Bin, cukup sudah. Yang umum dipakai yang mana Mas? Yang umum dipakai itu lasso, Oh, lasso tool. Nah, untuk apa itu biasanya? Ini untuk memisahkan gambar kayak ini. Yakin? Yakin Pak? Yakin. Untuk membuat ya Yang biasa Mas Fatur pakai aja lah, ya. Iya. Yang mana lagi yang biasa dipakai? Crop tool. Buat apa itu? Crop ini untuk memotong gambar, memotong Oke. gambar. Sudah itu brush ini untuk mengisi warna gitu, untuk memberikan warna pada gambar. Oh gitu. Oke, ada lagi? Gradasi Apa itu gradasi? ini untuk memberikan
gradasi pada gambar gitu, ngasih ngasih gradasi atau apa warna ber berapa itu bergelombang gitu Pak, seperti bergelombang berbeda gitu apanya. Setelah itu teks nih Pak, teks Nah, yang buat apa memberikan tuh? teks, memberikan gambar, memberikan tulisan gitu Pak. Ya, ya, ya. Sudah itu memberikan warna untuk background Pak. Yakin background. Latar gitu Pak, kan kanvas. Terus Terus hand and rotative tool ini untuk menggerakkan gambar gitu Pak. buat Terus gerakan. zoom, zoomnya untuk besar dan kecilkan. Apalagi? Terus Apa semuanya blur. dipakai? Semuanya Tidak kan sih dipakai? semuanya Pak. Tidak semuanya sih Pak, cuman Yang biasa Eraser. dipakai aja. Apa? ya, yang biasa aja nih eraser untuk menghapus, Oh. eraser Oh, apalagi? untuk menghapus gambar, eraser, brush, sama ya ini move untuk menggerakkan gambar gitu Pak. Oh, buat gerakan gambar. Quick selection, nah ini Pak biasa juga nih Pak untuk apa seleksi otomatis gitu Pak. Ada kan pilihan otomatis gitu kan seleksinya kan Pak. Heeh. Ya itu aja sih Pak. Oh iya, sudah. Bisa digunakan. Biasanya Mas Fatur bikin apa pakai Photoshop? Ngedit foto biasa sih Pak. Wih. Quality foto gitu. Ini foto ya, bukan desain. Buat Bukan, ngedesain Pak. gambar, bukan. Foto Bukan. ya. Iya Pak. Oh, biasanya foto apa Mas Fatur? Gimana Pak maksudnya? Biasanya ngedit foto apa? Yang sering diedit foto apa? Oh, foto ini foto sendiri, foto ini foto orang gitu Pak. Wih, berarti ada anu dong, ada jobnya dong. Fotografer dong. Coba berarti. aja Pak. Ya bukan sih Pak. Foto anu perawat. Bukan, cuman ini aja Pak, untuk latihan itu aja Pak. Oh. Lebih bagus lagi kalau di slide-nya ini ditampilkan contohnya, contoh penggunaannya. Lebih bagus kalau misalnya maksudnya orisinil dari filenya Mas Fatur ya. Misalnya Mas Fatur pakai yang brush, itu ada screenshotnya. Oh iya Pak. Before after gitu kan. Jadi kita ngerti brush itu dia gunanya seperti ini. Mungkin beberapa gitu ditampilkan gitu kan. Kalau types atau type tool itu untuk memunculkan gambar, ada contohnya gitu ya, screenshotan dari laptop. Nah, itu lebih bagus lagi. Yang lebih bagus itu kalau memang dari orisinal dari screenshotan punya kita sendiri dibandingkan kita ngambil dari internet. Oke, itu aja. Selanjutnya Mas Adi. Terima kasih Mas Fatur ya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih juga. Belajar lagi. Baiklah Pak. Mas Adi ada Oke Pak. Siap Pak. bisa dipraktekkan nggak apa tadi materinya? Adobe Illustrator. Ya, Oke baik, saya share screen dulu kayak. nggak keberatan ke laptopnya. Aman Pak. Sama tau nggak terima dia diinstal Photoshop Illustrator. Memang satu bisa lagi. Jadi teman-teman diinstal aja Photoshop atau Illustrator di laptop masing-masing, karena
saya bisa minta teman-teman praktekkan nanti. Ini aku udah kelihatan ya Pak. Nah, sesuai materi tadi aja ya Mas Adi ya. Iya Pak, ini sesuai materi tadi Pak. Jadi di sini yang namanya menu bar ya Pak. Di Ya. atas ini berisi itu drop down menu. Ini bisa kita lihat. Di sini menu toolbar yang sebelah kiri ini menu toolbar. Sebelah kiri. Ini untuk area kerja kita yang putih ini bisa kita ganti ukuran kertasnya ini, menyesuaikan kebutuhan kita ya. Untuk di sini sebelah kanan ini panel-panelnya. Mungkin gambar sederhana aja Pak ya, seperti soalnya untuk Adobe Illustrator ini belum begitu familiar, kecuali CorelDRAW. Kalau CorelDRAW sudah sering pakai. Ini kurang lebih seperti Adobe Photoshop ya Pak ya, untuk menu-menunya ini, toolbarnya di sini. Untuk apa? Untuk yang ada tanda ini harus klik kanan ya, jangan klik kiri. Klik kanan untuk keluar dia, untuk ini menu-menunya ini. Ada beberapa jenis-jenisnya. Sama seperti Mas Fatur tadi di Photoshop ada lasso tool juga. Ini untuk membuat kotak, buat lingkaran. Bisa kita contohkan ini untuk buat kotak. Ini untuk brushnya. Jadi gitu sih Pak. Untuk memasukkan teks, untuk warnaannya kurang lebih sama seperti Photoshop sih Pak, kalau saya lihat dari toolbarnya ini Pak. Ini Adobe Illustrator. Pak. Oke. Oke. Mas, materi keberapa tuh ya? Oh, materi ke keempat ya. Iya, keempat Pak. Setelah Mas Fatur ya. Nah, Iya, setelah Mas sambung Fatur. sekalian Pak. Tapi yang dasarnya juga kan. Iya Pak, yang dasarnya. Oke. Udah cukup. Oke baik Pak. Kalau untuk anu sudah bagus ya. Teman-teman yang lain saya lihat kalau untuk slide itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Tampilan slide-nya sudah bagus. Jadi saya lebih concern ke materinya aja. Baik, mungkin itu saja ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Pesan saya teman-teman, jangan lupa memperdalam materinya ya. Setidaknya pahamlah dengan materi yang diampu atau yang didapat atau yang diberikan gitu ya, sebagai latihan ketika nanti teman-teman membuat skripsi. Karena nanti kalau skripsi kan yang pastinya teman-teman itu meneliti sendiri. Karena teman-teman yang meneliti yang pasti diwajibkan harus paham sama apa yang diteliti. Jadi ya anggap aja presentasi yang sudah dilakukan selama kuliah itu ya sebagai tahap pembelajaran, dari belajar membuat slide yang baik bagaimana, kemudian presentasi yang baik bagaimana, membuat makalah yang baik bagaimana, sudah benar atau belum makalahnya. Nah itu juga kalau dari saya tiga komponen itu yang paling penting, karena itu yang nanti teman-teman bakalan hadapin saat skripsi, yaitu slide yang kedua presentasi,
bagaimana public speakingnya. Yang ketiga ya karya tulisnya, skripsinya itu sendiri. Nah kalau dari tugas presentasi itu kan semuanya sudah mencakup semua, dari slide, terus public speaking, presentasi, yang ketiga makalah. Nah mungkin saya belum concern ke makalah ya. Kalau ke makalah nanti ya itu lumayan juga pembelajarannya, nggak bisa satu pertemuan karena itu kan banyak yang perlu diperbaiki juga dalam makalah itu, dari penulisan halaman, kemudian dari penulisan, kemudian parafrasenya, membuat daftar pustaka apakah sudah benar, penulisannya apakah sudah sesuai pedoman UNU, dan masih banyak. Nah, mungkin bertahap lah. Nanti kalau misalnya mungkin kita ketemu lagi di semester selanjutnya, ya mungkin bisa nanti mulai digarap atau mulai concern ke penulisan nanti, ke karya tulis, supaya nanti teman-teman di saat semester akhir seharusnya kalau semester akhir itu kan sudah concern, lebih fokus itu ke bagaimana penelitiannya, bukan lagi yang 3 poin yang saya sebutkan, tapi lebih ke penelitiannya yang lebih diulik gitu kan. Bukan lagi penulisan anunya yang banyak diperbaikin atau slide-nya atau presentasinya, tapi lebih ke penelitiannya. Seharusnya seperti itu. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah mau meluangkan waktunya. Saya mohon maaf ya jika ada salah kata atau ada khilaf, disengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat, selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Semoga pertemuan kita ini dapat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.